Didukung oleh Bulan Ramadan yang kita jalani akan segera berakhir. Jutaan umat muslim di seluruh dunia akan segera merayakan kemenangan dan kembali kepada fitrah setelah berpuasa penuh selama 1 bulan. Kembali kepada fitrah, terlahir menjadi manusia baru kembali, menjadi tema inspirasi Ramadan kali ini. Dan di studio telah hadir bersama kami Ustadz Agus Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar Ya, Ustadz? Baik, sehat alhamdulillah. Lancar puasanya? Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga sehat panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin ya Allah. Dapat doa dari Ustadz. Amin, ini. amin, amin, insya Allah. Ustadz, ini kan sebentar lagi kita merayakan Hari Kemenangan. Iya. Makna apa yang seharusnya bisa kita ambil dari Ramadan yang baru saja kita hampir kita lewati ini, agar tidak hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas puasa, barangkali apa yang harusnya bisa kita dapatkan maknanya? Baik. Ramadan, Ibu Ani, sebagai bulan kawah candra di muka. 11 bulan, mungkin banyak yang berbuat noda dosa, rona. Maka 1 bulan ini jiwa kita semua di-tune up kembali, digodok, dicuci menjadi manusia yang birds and rivers of man, fitrah seperti bayi. Ramadan yang sudah berlalu tak akan jumpa lagi kepada kita. Agak merinding nih. Ramadan yang lalu nggak ketemu lagi, Ibu Ani, kepada kita para pemirsa. Maka Ramadan yang akan datang belum tentu ketemu sama kita karena faktor umur. Jadi ternyata kita tidak mau bahwa kamin so'imin laisa lahu min syamil juwal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak mendapatkan pahala dari Allah kecuali hanya lapar dan haus. Inti poin daripada Ramadan itu tidak lain adalah barang siapa di antara kita dapat memetik kuntum-kuntum melati dalam taman suci Ramadan, maka di penghujung taman nanti ini sebentar lagi kita akan mendapatkan satu piala citra dari Allah, yaitu la'alakum tatakun. Jadi insan-insan yang mutakin. Jadi setelah Ramadan mungkin kita tidak boleh menodai lagi dirinya. Ibu Ani, yang membakar manusia, yang membakar dosa manusia, ar-ramat, itu kan pembakaran dosa. Itu bukan hanya Allah saja. Yang membakar dosa manusia itu adalah diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang datang Ramadan tapi dia tidak berpuasa, tapi dia muslim, tapi laki-laki. Dia tidak mau melaksanakan ibadah saum, salat, dan seterusnya. Apakah itu yang dibakar dosa-dosa orang seperti itu? Makanya mungkin in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Jadi man proposes, God disposes, bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan. Jadi inti poinnya la'alakum tatakun, insan-insan yang mutakin. Oke. Kalau tadi disebutkan Ramadan adalah kawah candra di muka, di mana kita melakukan ibadah-ibadah yang wajib, bahkan kalau bisa malah mengejar sunnah karena pahalanya yang sedemikian banyak. Tapi masalahnya Ustadz, setelah Ramadan lalu Idul Fitri merayakan kemenangan, kita itu lebih banyak yang lupa akan ibadah kita, ukhuwah kita setelah Idul Fitri itu lewat. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah? Makanya ada kata Syawal. Syawal itu kan kita menyongsong Idul Fitri, hari kemenangan. Syawal itu bulan peningkatan. Kalau di Arab Saudi ekor onta meningkat, hadis syaulah, jadi meningkat itu ekor. Jadi setelah kita ditempa oleh Ramadan sebagai mungkin month of training, ya, sebagai bulan latihan. Kemudian juga Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan. Kita dipacu dan kita dilatih untuk 11 bulan ke depan kita menjadi manusia yang paripurna setelah ditempa oleh Ramadan yang tercinta. Nah, sekarang banyak orang usai Ramadan, pasca Ramadan, mereka itu tidak menghiraukan lagi dan mereka banyak yang lalai. Alhamdulillah deh, Ramadan telah lalu, kita udah ke kehidupan lamanya. Iya, itu yang bagaimana biar kita tidak seperti itu? Kita harus punya jiwa yang konsisten, jiwa istiqomah. Makanya ibda binafsik. Jadi mulai dalam jiwa kamu masing-masing. Tidak boleh kita harus mungkin kita terpengaruh dengan lingkungan dan sekitarnya. Kita harus punya jiwa yang iman, takwa, dan akhlak serta istiqomah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Ramadan kita husnuzon. Semoga hamba Allah yang ada di Indonesia, bahkan di bumi pertiwi, Allah jadikan memang mereka semua hamba yang benar-benar takut akan segala dosa-dosanya. Makanya kalau orang-orang yang tahu esensi Ramadan, Ibu Ani, dia akan bicara, ya Allah,
Jangan jadikan Ramadan hanya 1 bulan ini saja. Kalau ini Ramadan penuh hikmah, penuh berkah, penuh segalanya. Namun so'im ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, wasumtu tasbih, diamnya tasbih, doanya mustajabah, dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya dilipat gandakan, pahala sunnah jadi wajib 70 kali lipat. Luar biasa. Kalau dia tahu esensi Ramadan, Ibu Ani, para pemirsa, dia akan minta, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah sepanjang tahun ini semuanya Ramadan. Ramadan dan Ramadan. Merinding karena malaikat-malaikat Allah, apalagi malam Lailatul Qadar, kemudian nuzul Quran dan seterusnya. Subhanallah, ini bulan yang spesial buat umat Islam. Tapi Ustadz, kalau 1 tahun isinya Ramadan, kapan kita meraih kemenangan? Iya, betul. Dia karena tahu esensi Ramadan. Kapan kita merayakan kemenangannya? Sepanjang tahun, tidak hanya sekarang kita merayakan kemenangan, tapi sepanjang tahun kita menang terus. Menang terus. Jadi Ibu Ani, orang yang man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, jadi siapa orang yang berpuasa kemudian dia menegakkan qiyamul lail, dia akan mendapatkan ya ampunan Allah, dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenapa orang-orang yang berpuasa? Karena Allah itu menjadi kayomin waladats umuhu, seperti bayi lagi, yang dikatakan birth and rebirth of man, fitrah seperti bayi. Sebab sifat bayi itu, Bu Ani, ada kejujuran. Makanya orang yang berpuasa Ramadan ditempa menjadi manusia yang jujur. Nah, yang tahu puasa atau tidak, umpama Mbak Ani puasa, ya bisa sama saya puasa, Pak Ustadz, Pak Agus Dermawan, saya percaya saja. Dan saya mengatakan kepada Bu Ani, saya pun puasa. Tapi yang tahu orang puasa, as-saumuli wa ana azibihi. Jadi puasa itu yang tahu kita, ya, diri sendiri. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, as-saumuli wa ana azibihi. Saum itu untukku dan aku yang memberikan ganjaran, yang membalasnya. Nah, itu dia kejujuran. Yang kedua, kenapa dikatakan seperti bayi? Sifat bayi itu selain jujur, dia ikhlas. Kita tuh ikhlas seperti orang-orang, maaf, kalau kita nggak ikhlas, kita nggak akan puasa. Kalau kita nggak jujur, kita nggak akan puasa. Dicetak menjadi manusia yang jujur dan ikhlas. Sifat bayi ikhlas. Bayi dipegang pipinya, itu dia ikhlas senyumnya. Makanya Bu Ani, kalau ngelihat senyum bayi, kita senang. Kenapa? Karena ikhlas dia punya senyum. Nggak seperti kita. Kemudian yang ketiga, sifat bayi itu nggak pernah serakah. Artinya, dia kalau lapar dia menangis, diberikan ASI, kenyang sudah, dia bobo di pangkuan mamanya. Orang setelah Ramadan, dia selalu tidak pernah serakah. Maksudnya adalah seteguk air pun, 3 butir kurma, dicetak menjadi orang yang bersyukur akan nikmat yang Allah telah berikan. Yang keempat nih, terakhir, bahwa sifat bayi adalah tidak pernah sombong. Artinya, Ramadan menempa kita untuk tidak sombong di muka bumi ini, karena sombong hanya milik Allah. Al-izzu izzati wal kibriya'u ridai wa manazani faqad azabtu. Sombong merupakan selendang aku. Siapa yang merampas selendang aku, maka akan kuazab manusia itu. Jadi mereka yang Ramadannya dinyatakan berhasil adalah mereka yang memiliki sifat-sifat itu tadi ya. Persis Ustaz, sekali. 4 sifat itu. Ya, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, ketidakserakahan, ketidaksombongan. Itu sifat bayi. Kembali fitrah. Ustadz, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Saya harus jeda terlebih dahulu. Perbincangan dengan Ustadz Agus Darmawan akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.